Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Khair Aisyah Muzakia dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengamati fenomena keanekaragaman hayati di Gunung Tidar. Mari bersama-sama untuk melakukan perjalanan bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Khair Aisyah Muzakia dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini kita sudah berada di Tugu Gunung Tidar, di mana kita akan melanjutkan perjalanan untuk melihat fenomena keanekaragaman hayati di Gunung Tidar ini. Ikuti saya. Di tengah hiruk-pikuk kota Magelang, berdiri sebuah gunung kecil yang menyimpan harta karun ekologi yang luar biasa. Gunung Tidar bukan sekadar penanda geografis, tetapi juga laboratorium alam yang hidup. Nah, di sini kita sudah sampai pada pintu masuk untuk menuju Gunung Tidar. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Pada saat saya mulai memasuki Gunung Tidar, saya menaiki tangga untuk berjalan ke arah loket tiket, di mana kita harus membeli tiket dahulu sebelum masuk ke area kunjungan wisata Gunung Tidar. Di sini kita akan membeli tiket terlebih dahulu. Untuk warga lokal Magelang, kita hanya dibebankan biaya Rp3.000. Tapi untuk di luar kota Magelang, kita dibebankan Rp6.000. Nah, sambil membeli tiket, saya juga bertanya kepada penjaganya siapa yang bisa memberikan saya informasi terkait Gunung Tidar. Setelah diberikan informasi, saya menuju ke gedung untuk menemui Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT Kebun Raya Gunung Tidar. Di sini ada beberapa dokumentasi para pengunjung ziarah dan konservasi alam. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Mas Satrio. Saya Satrio Agung Laksono. Saya sebagai teknisi perkebunrayaan di UPT Kebun Raya Gunung Tidar di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Sejarah di bagian apanya? Di bagian Gunung Tidar itu Pakunetaran Jawa. Ya. Ya, yang pertama ini kita disclaimer dulu ya. Kalau di sini itu kita belum ada yang mengatakan ini sudah. Jadi dari hasil arahan pimpinan dan juga beberapa RPJ kita belum menyebutkan ini pure sejarah. Ada beberapa yang mengatakan ada beberapa kejadian memang sejarah atau bisa dibuktikan dengan sejarah kan seperti itu ya, bisa dibuktikan, tapi kebanyakan kalau di sini kita menyebutnya budaya tutur seperti itu. Jadi memang belum berani menyebutkan sejarah. Untuk Pakuning Tanah Jawa ini konon katanya banyak yang memiliki kepercayaan ataupun dipercayai kalau di Gunung Tidar ini sebagai Pakuning Tanah Jawa. Kalau hasil FGD dulu ada beberapa versi ya memang ya. Kalau hasil FGD dulu itu Pakuning Tanah Jawa itu adalah Gunung Tidarnya ini. Walaupun banyak yang beranggapan ada satu tubuso. Udah pernah naik? Nah, ada tubuso yang di tengah itu tuh yang dianggap sebagai simbol dari Pakuning Tanah Jawa itu seperti itu. Nah, budaya tutur yang diceritakan atau yang dipercaya di masyarakat ini adalah karena dulu itu Pulau Jawa itu kan terombang-ambing, lalu ditanam batu hitam, ada yang bilang batu hitam, ada yang dibilang seperti raja
wajah seperti itu di Gunung Tidar ini, di titiknya di situ, lalu agar tanah Jawa ini menjadi stabil, makanya itu diceritakan sebagai pemilik tanah Jawa. Berarti ini Gunung Tidar jalan belum meletus nggih Pak? Wah, gunung gini ya, itu mungkin lebih ke ini apa ya, bukan ke sejarah lagi ya, tapi karena ini kan sebenarnya kenampakannya kan bukit ya, dan yang meletus itu kan gunung berapi, gunung yang masih aktif, sedangkan ini sendiri kan kenampakannya itu kan sebenarnya perbukitan, namanya aja gunung seperti itu. Kalau di masa lampau memang nggak tahu ya berapa ratus juta tahun atau apa, itu kurang tahu ya, tapi selama ini bukan gunung berapi aktif, jadi ya nggak bisa disimpulkan kalau ini sudah meletus apa belum sepanjang pengetahuan kami, kecuali memang ada penelitian geologis dan lainnya lebih lanjut dulunya ini seperti apa gitu mungkin bisa. Berarti Tapi ini bukan gunung. ya kalau disebut namanya gunung ya gunung, tapi kalau dari kenampakannya kan bukit, tapi kalau ditanya meletus apa enggak, ini bukan gunung berapi aktif, bukan gunung kayak Merbabu itu sekarang aktif apa enggak? Kalau Merapi aktif apa enggak? Nah itu dulu, maksudnya gunung yang meletus itu yang seperti apa gitu kan. Itu dicari dulu. Gunung Gunung Pring, itu meletus enggak? Itu coba dicari tahu. Gunung Sabuk Gunung, coba dicari tahu kayak gitu. Jadi modelnya kayak gitu. Kenampakannya bukit dan memang bukan gunung berapi aktif seperti itu. Untuk upaya konservasinya Dari sini ya mungkin tak garis bawahi dulu, di sini dikelolanya dengan UPT Kebun Raya Gunung Tidar di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang seperti itu ya. Saat ini Gunung Tidar ini memiliki status sebagai kebun raya per 12 Januari 2021, kebun raya statusnya. Jadi kebun raya itu merupakan kawasan konservasi ex situ yang di dalamnya terdapat tumbuhan yang terdokumentasi dan terregistrasi, seperti itulah pada intinya seperti itu. Nanti kalimatnya perincinya bisa di googling nanti apa itu kebun raya seperti itu. Nah, atas dasar itu kan kawasan konservasi ex situ. Nah, memang bergeraknya kami memiliki 5 fungsi. Fungsi yang pertama fungsi konservasi, 2 penelitian, 3 pendidikan, 4 wisata, 5 jasa lingkungan. Nah, salah satunya yaitu yang tadi ditanyakan kan fungsi konservasi. Nah, untuk saat ini Gunung Tidar ini memiliki beberapa zona, diantaranya ada zona koleksi dan zona konservasi secara in situ. Jadi konservasi ex situ adalah konservasi tumbuhan di luar habitat aslinya. Kalau konservasi in situ, konservasi di dalam habitat aslinya seperti itu ya. Jadi di Gunung Tidar ada konservasi in situ, di mana upaya konservasinya adalah menjaga tanaman yang sudah ada di dalam kawasan Gunung Tidar. Yang kedua terkait dengan konservasi ex situ. Konservasi ex situ itu yang sekarang masih kita kembangkan. Upaya konservasi tumbuhan di luar habitat aslinya seperti itu. Jadi kita mendatangkan tumbuhan dengan kriteria, dengan syarat, dengan beberapa persyaratan tertentu lah yang memenuhi persyaratan untuk ditanam di Gunung Tidar, kita siapkan tempatnya. Nah, itu untuk konservasi secara ex situ. Jadi kita mengupayakan dua itu, konservasi in situ dan konservasi secara ex situ, karena sesuai dengan peruntukannya sebagai kebun raya. Jadi sudah ada untuk yang konservasi ex situ. Yang ex situ masih dalam tahap pengembangan, yang in situ kita sudah jalan seperti itu. Apalagi mungkin untuk batuannya ini kan mungkin bisa disebut perbukitan gitu. Ada batuan yang kayak mungkin di gunung lain kan ada ini dulunya itu kayak ada batuan yang sebenarnya dia ada di pantai gitu loh Mas. Enggak sih, di sini kayaknya tanahnya tuh andosol ya kalau nggak salah ya, tanahnya andosol dan lain sebagainya. Tapi mungkin bisa salah juga, aku perlu baca lebih lanjut lagi kalau terkait detailnya kayak gitu. Cuman nggak ada yang unik ataupun gimana gitu terkait itu. Ya mungkin kalau mau menelisik ya mau lebih ke cerita sejarahnya, bukan sejarah ya, cerita budayanya sih sebenarnya. Maksudnya kan di sini dikenal ada 3 makom tersohor, makomnya Syekh Subakir, Kiai Sepanjang, Mbah Semar. Nah itu kan bisa diceritakan juga terkait hal-hal kayak gitu. Dan nama Tidar itu sendiri seperti hal-hal seperti itu mungkin yang banyak dikulik kalau di sini gitu. Tapi kalau terkait dengan kenampakannya mungkin memang perlu penelitian lebih lanjut kalau terkait
semisal nih kenapa kok ini namanya bukit padahal gunung padahal kenampakannya bukit, dulunya seperti apa, terakhir kali aktif di tahun berapa, ini apakah bagian dari gunung di sekitarnya yang lain atau enggak. Nah itu mungkin perlu penelitian lebih lanjut ya, menurutku gitu. Ada lagi? Sudah cukup. Oh ya cukup Terima kasih ya, atas, sama-sama. luangan waktunya sudah Siap. memberikan jawaban atas nama saya. Oke. Jadi di sini kita akan mulai menaiki tangga yang pertama ada Makom Syekh Subakir dan Makom Kiai Sepanjang, lalu ada Puncak Tidar dan ada Tugu SA, yaitu Monumen Tanah Air 1 Bangsa dan Gardu Pandang Taman Elang Jawa dan Makom Mbah Semar. Selanjutnya ayo kita naik. Gunung Tidar memiliki luas sekitar 60 hektar dan ketinggian sekitar 503 meter di atas permukaan laut. Meski kecil, kawasan ini merupakan salah satu habitat alami penting yang masih tersisa di wilayah urban Jawa Tengah. Lebih dari 150 spesies tumbuhan tumbuh di Gunung Tidar. Pepohonan besar seperti jati dan mahoni menciptakan kanopi yang menaungi semak, pakis, dan tanaman bawah. Gunung Tidar juga menjadi rumah bagi berbagai fauna termasuk 45 jenis burung seperti cucak kutilang dan burung madu. Di balik dedaunan, kita bisa menemukan kadal pohon serta berbagai jenis kupu-kupu dan serangga lainnya loh. Mereka adalah indikator ekosistem yang menunjukkan bahwa Kebun Raya Gunung Tidar itu sehat. Beberapa tumbuhan di Kebun Raya Gunung Tidar diberikan nama. Yang pertama ada pinus, di mana nama ilmiah pinus adalah Pinus spp, merupakan genus dalam famili Pinaceae. Pinus adalah pohon tinggi yang bisa mencapai ketinggian 30-70 meter tergantung spesiesnya. Untuk daunnya berbentuk seperti jarum atau nadel dan tumbuh dalam kelompok fascicle. Untuk batangnya tegak, lurus, dan berkayu. Kulit batangnya biasanya tebal, kasar, dan bersisik untuk melindungi dari api. Selanjutnya ada tanaman waru tutup, di mana nama ilmiah dari tanaman waru tutup adalah Hibiscus macrophyllus. Deskripsi tanaman ini memiliki batang tegak, berkayu, bercabang banyak, dan permukaannya sedikit berbulu. Untuk daun berukuran besar, seperti namanya macrophyllus atau daun besar, berbentuk bulat, telur berlebar hingga menjantung. Untuk bunganya berwarna merah muda keunguan atau kadang kekuningan dengan bagian tengah lebih gelap, berbentuk kapsul, mengandung banyak biji kecil, dan akarnya yaitu tunggal. Di sini ada tanaman andong, di mana nama ilmiah tanaman andong adalah Cordyline fruticosa L. Asef. Untuk ciri-cirinya yaitu berbatang tunggal atau bercabang, berbentuk silindris dengan tinggi 1-4 meter. Untuk daun tersusun sepilar panjang dan lebar berwarna hijau tua hingga merah keunguan. Bunganya tumbuh dalam malai panikel kecil berwarna putih ungu atau merah muda. Dan buahnya berbentuk bulat kecil berwarna merah saat masak. Berikutnya ada tanaman asam londo, di mana tanaman asam londo memiliki nama ilmiah Tamarindus indica L yang memiliki ciri tinggi bisa mencapai 20-30 meter, berumur panjang, dengan daun majemuk menyerip genap, kecil-kecil berbentuk lonjong. Untuk bunganya kecil berwarna kuning dan rapat, dan untuk buahnya polong berbentuk silinder agak tua melengkung berwarna coklat saat tua. Selanjutnya ada tanaman ara yang memiliki nama ilmiah Ficus carica L dengan ciri-ciri 3-10 meter tingginya. Untuk daunnya berukuran besar menjari, berlekuk 3-5 dan bertekstur kasar. Panjangnya sekitar 12-25 cm. Batangnya berkayu, bergetah putih jika dilukai. Buahnya merupakan sikonium atau buah semu yang terbentuk dari bunga semu. Selanjutnya ada tumbuhan buah roda, di mana tumbuhan buah roda memiliki nama ilmiah Hovenia dulcis thumb
yang memiliki deskripsi pohon berbentuk sedang bisa tumbuh hingga 10-20 meter dengan tipe daun tunggal berbentuk bulat telur lebar dengan tepi bergelombang. Bunganya kecil berwarna kehijauan dan tumbuh dalam malai. Buah sebenarnya yang sering dikonsumsi bukan buahnya, tetapi tangkai buah yang membengkak atau rahis dan menjadi manis setelah matang mirip kismis. Itulah sebabnya disebut raisin tree. Perawar memiliki nama ilmiah Ficus septica dengan ciri batangnya berkayu, bergetah putih saat dilukai, batang muda berwarna hijau dan menjadi coklat kelabu saat tua. Untuk daunnya berbentuk bulat telur sampai lonjor berukuran besar 10-25 cm. Buahnya merupakan buah buni majemuk khas ficus atau mirip ara. Untuk bunganya tidak terlihat jelas karena berkembang di dalam struktur buah atau sikonium. Penyerbukannya dilakukan oleh serangga khusus seperti lebah ara atau fig wasp. Di sini ada tanaman rampelas dengan nama ilmiah Becaurea racemosa dengan ciri-ciri tingginya bisa mencapai 15-20 meter dan daunnya berselang-seling berwarna hijau tua dengan permukaan halus dan tumbuhnya bergerombol seperti anggur. Daging buahnya berwarna putih dan berair, rasanya asam sampai manis. Selain tumbuhan, di Kebun Raya Gunung Tilir juga terdapat monyet ekor panjang dengan nama ilmiah Macaca fascicularis dengan ciri fisik ukuran tubuh sedang 40-60 cm dengan ekor lebih panjang daripada tubuhnya. Warna rambutnya abu-abu kecoklatan, perut lebih terang, mempunyai wajah tanpa rambut dan ekspresif. Ekor panjang mencolok berguna untuk menjaga keseimbangan saat berpindah dari pohon ke pohon. Umumnya hidup di hutan sekunder, pinggir kota hingga kawasan wisata pegunungan. Bersifat omnivora, yaitu pemakan segalanya. Di jam-jam tertentu, monyet-monyet akan turun ke bawah untuk mencari makanan. Meskipun tampak jinak, mereka bisa agresif jika merasa terancam atau terbiasa diberi makan oleh manusia. Di sini juga ada konservasi burung. Beberapa burung yang dikonservasi ada burung cucak kutilang, burung madu, dan beberapa burung jalak Bali.